Oke, selamat malam Pak Haryadi Yutanto selaku tutor dari mata kuliah Jaringan Komputer Universitas Terbuka. Di sini saya Rizky Kurniatullah dengan NIM 05264739 akan menjawab tugas 2 mata kuliah Jaringan Komputer, di mana dalam tugas tersebut kita diminta untuk menjelaskan beberapa fungsi dari aplikasi CMD atau perintah ya lebih tepatnya. Di nomor 1 kita ada perintah CD. Perintah CD ini adalah perintah, coba kita coba. Oke. Untuk perintah CD ini kita bisa memindahkan direktori dokumen atau pindah-pindah dokumen contohnya. Ini bisa kita contohkan dengan CD dokumen lalu kita enter. Nah, pada tampilan ini sudah berpindah untuk direktori yang berjalan. Lalu untuk menu yang kedua ini ada CLS. CLS ini fungsinya untuk clear data atau clear screen pada layar CMD atau tab CMD. Kita coba contoh. Ini kan di atas sudah ada perintah yang pertama yang pakai CD tadi, kita coba dengan CLS. Lalu kita enter. Nah, perintah-perintah yang atasnya otomatis hilang sendiri. Jadi kesimpulannya untuk CLS ini buat pembersih layar. Lalu untuk CLS / tanda tanya. CLS / tanda tanya. Nah, CLS / tanda tanya ini akan menampilkan berupa perintahnya. Jadi bisa dibilang kayak gini. CLS ini apa sih gitu. Menurut saya seperti itu. Terus untuk dir / tanda tanya kita coba. Oke, untuk dir / tanda tanya ini menurut saya sebuah info dokumen-dokumen mana yang bisa diakses atau info-info dokumen yang tersedia, kurang lebihnya seperti itu. Oke. Lalu untuk IP config. Nah, IP config. IP config ini lebih tepatnya untuk menampilkan alamat IP yang kita dapat. Misal kalau kita menggunakan Ethernet, nanti dia pasti munculnya di atas sini. Nah, karena ini saya menggunakan WiFi, jadi dia tampilnya di WiFi. Lalu untuk alamat IP yang saya dapat yang ini, IPv4 address dengan alamat IP sekian-sekian, gateway sekian, dan subnet sekian. Lalu untuk IP config al. IP config al. Oke. Untuk IP config al ini itu kurang lebih sama seperti tadi, cuma dia lebih bisa dikatakan lebih detail mungkin ya, karena di sini ada perangkat saya, hostname, maksudnya perangkat laptop saya, dan ini spesifikasi Ethernetnya, Ethernet 2, lalu ini adapter local area connection dan LAN adapter,
Ya, ini kurang lebih bentuk atau spesifikasi kurang lebih ya. Dan ini alamat IP atau gateway tadi menampilkan lebih detail daripada IP config. Lalu untuk yang ini nomor 7 sekarang IP config / tanda tanya. Oke. Untuk IP config / tanda tanya atau perintah nomor 7, soal nomor 7 ini adalah di mana sistem menampilkan apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan menu atau prompt IP config. Dan di sini ada renew, ada flush DNS dan lain-lain. Nah, di sini juga disampaikan atau bisa kita lihat juga beberapa menu-menu yang bisa dipakai menggunakan IP config. Lalu untuk yang soal nomor 8 kita bersihkan dulu menggunakan CLS. Untuk yang 8 ini IP config release. Nah, IP config release ini itu sebuah di mana perintah untuk mereset atau menonaktifkan IP address yang kita dapat atau IPv4 yang kita dapat tadi, yang dimana pada IP config yang pertama di WiFi 2-nya itu kan tadi keluar default gateway yang 180.1 mungkin ya. Nah, kurang lebihnya di situ. Ini intinya memutus untuk sementara, lalu nanti pasti akan muncul lagi. Atau bisa juga kita minta lagi dengan menggunakan IP config renew. IP config / renew. Kita coba. Nah, sesuai yang saya sampaikan barusan, bahwa IP config renew ini bisa meminta IP DHCP lagi dari host dan memunculkan kembali IP yang baru, karena mungkin ini IP-nya tidak berubah, bisa jadi dari servernya atau dari server saya yang tidak mau. Lalu untuk IP config display DNS atau soal yang nomor 10, IP config display DNS. Nah, IP config display DNS di sini menurut saya ini adalah beberapa DNS yang pernah saya lalui, dan sekian banyaknya, atau lebih tepatnya ini adalah CAC ya, dan lalu untuk yang terakhir, untuk yang nomor 11, nah ini kan DNS-nya banyak yang ditampilkan. Ini bisa kita hapus atau bisa kita bersihkan CAC ini menggunakan menu atau perintah IP config flush DNS. Kita coba. Nah, successful plus the DNS resolve charge. Nah, ini coba kita lakukan lagi perintah yang tadi, display DNS. Nah, ini dia pasti tidak muncul
atau mungkin belum pernah saya buat browsing mungkin ya, makanya dia tidak muncul DNS apa saja yang saya lalui. Lalu untuk ipconfig register DNS, ini sepertinya hanya bisa dilakukan menggunakan sebagai administrasi ya. Kita coba jalankan tadi ipconfig plus register DNS. Nah, intinya untuk menu ini itu perintah di mana untuk mendaftarkan DNS, dan untuk saat ini mungkin dari perangkat saya tidak bisa meregistrasi menu tersebut. Lalu untuk menu selanjutnya ada ping. Kita coba ping, kita kasih contoh ke ping 888. Nah, nanti kalau berhasil pasti yang keluar itu seperti ini. Sebenarnya ada banyak varian perintah yang bisa kita jalankan, salah satunya ini, dan ada juga ping alamat IP plus T atau plus N. Kita coba plus N 5. Nah, N ini adalah nilai ya, jadi kita meminta untuk sistem mengeluarkan hasil trace atau hasil tes paket dengan total 5 kali. Ping ini bertujuan untuk mengetes koneksi, kurang lebihnya seberapa bagus atau seberapa layak jalur ini dilewati. Terus semakin ini kecil, maka website atau alamat yang dituju itu pasti lancar, tidak ada kendala. Jika ini nilainya tinggi, maka bisa jadi atau kurang lebih website yang diakses itu akan mengakibatkan lambat pada semuanya, mungkin untuk operasional atau apapun itu. Lalu untuk menu yang atau soal yang nomor 14 ini kita ada Nestat. Nestat ini adalah, kalau tidak salah ini gabungan atau Nestat. Oke. Intinya Nestat ini adalah berupa dia membaca program apa saja yang sedang dijalankan. Kurang lebihnya sama dengan Task Manager. Kalau Task Manager kan kita ada ini pada gadget atau pada itunya. Nah, ini kebetulan ada beberapa yang jalan secara bersamaan. Nah, dibaca dari sini. Oke. Lalu untuk tracer. Nah, tracer ini kurang lebih dia ngecek mana aja jalur yang dipakai dari IP yang kita dapat ke IP yang dituju. Misal
dari internet yang saya pakai ke kita coba ke DNS Google mungkin ya 8.8.8. Nah, jadi ini nanti pasti akan keluar dari internet yang saya pakai menuju ke DNS Google itu jalur-jalur mana saja yang dilewati oleh internet saya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini menampilkan bahwa trace-nya itu sudah selesai. Kurang lebih internet yang saya pakai dari gateway-nya, ini gateway saya. Lalu dari gateway saya, dari gateway internet saya, itu arahnya ke sini, ke alamat IP ini, lalu sekian sampai akhirnya sampai ke DNS Google, dan ini ada beberapa hub yang dilewati. Lalu untuk patch ping kita bersihkan dulu. Oke, nggak apa-apa. Patch ping ini seharusnya kurang lebih sama seperti tracer dan ping, cuma dia itu menampilkan seberapa banyak atau ada berapa paket loss yang dilewati oleh hub itu. Yang di sini itu membutuhkan proses lama, mungkin bisa kita tambah tab lagi untuk ke soal selanjutnya sambil menunggu jawaban, menunggu hasil tes dari patch ping ini. Dan sekarang kita di NS lookup. Lanjutnya kita coba NS lookup, kita coba ke alamat lain detik.com, kurang lebih seperti ini. Nah, pada NS lookup ini menampilkan DNS, menampilkan beberapa DNS yang dilewati pada NS lookup ini ke arah detik.com, dan ini ada DNS sekian dan dijawab oleh addressnya atau detik dengan alamat IP sekian alamat DNS. Lalu untuk yang nets, nets ini adalah dapat menampilkan, kita coba saja ya dengan perintahnya. Tadi saya sudah coba browsing. Di sini ada menu WLAN show profile. Kita coba show profile.
Nah, pada perintah net WLAN show profile ini adalah dapat memunculkan nama-nama WiFi yang pernah kita pakai atau yang pernah saya pakai. Nah, kurang lebih ada beberapa ini. Lalu untuk yang selanjutnya adalah WLAN show interface. Nah, pada perintah yang ini menampilkan spesifikasi dari perangkat saya yang mengeluarkan akses internet kurang lebih. Oke. Lalu ada perintah int episode config. Nah, mungkin ini kurang lebih sama seperti ipconfig. Kurang lebih ini sama seperti ipconfig. Cuma ini dia menampilkan subnet prefix atau internetnya itu ya kurang lebih seperti ini dengan DNS yang ada di settingan itu saya. Oke. Lalu di sini ada root. Root ini adalah seharusnya untuk root ya. Root. Nah, untuk root kita coba ini root print perintahnya. Oh, tidak mau. Atau harus menggunakan administrator mungkin ya. Root print. Nah, berarti benar. Untuk menu yang root ini harus menggunakan administrator. Lalu di sini menampilkan kurang lebih jalur yang sedang aktif atau jalur yang sedang diakses, seperti entah itu dari entah itu dari ini website e-learning UT atau ini Spotify, WA dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu untuk root ini. Lalu untuk yang terakhir itu ada net. Coba
Oke, mungkin ada salah satu yang bisa saya coba. Atau kita coba dengan net user. Nah, untuk net user ini kurang lebihnya menampilkan detail pengguna mungkin ya. Ya benar. Atau perintah apa saja yang bisa dipakai. Oke, coba kita menggunakan net komputer. Jujur untuk yang net ini saya masih kurang paham. Kurang lebihnya seperti itu untuk jawaban 1 sampai 19. Mohon maaf untuk nomor 12 ini, nomor 20 ini saya masih kurang paham. Lalu tadi yang sempat tertunda jawabannya itu ada di nomor 16 patch ping. Nah, ini patch ping ke arah DNS Google. Dan ini IP yang dilalui dari IP yang saya dapat, gateway, lalu sampai ke alamat tujuan. Dan di sini ditampilkan juga apa besarnya paket. Lalu ada satu yang tidak tersampaikan, atau mungkin bisa dibaca gitu. Dari 100/100 dia tidak menerima sama sekali, atau paket loss mungkin. Dari terkirim 100 dia tidak terkirim 100. Lalu untuk ini dari ping 100 dia lossnya 1 kali menggunakan internet saya. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang dirasa kurang, mohon dibantu koreksinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.